min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shalal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama tentunya kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur, memberikan kita usia, memberikan kita kesempatan untuk insyaallah berthalabul ilmi di malam hari ini, menambah ilmu dengan sama-sama belajar. Jadi baik yang di sini maupun yang di sana sama-sama belajar untuk lebih mendalami ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Baik, alhamdulillah bertemu kembali ibu-ibu sekalian. Jadi pembahasannya tetap ya di psikologi Islam dan pengasuhan keluarga ya. Jadi kita akan terus lanjutkan. Lalu bagaimana kita ya yang sudah lama menjadi orang tua, nah gitu ya, mungkin sudah 10 tahun, mungkin sudah 20 tahun jadi orang tua ya, sudah 25 tahun dan lain-lain, itu tetap menjaga kebaikan-kebaikan dan tetap berusaha menjadi teladan ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas doanya khusus bagi yang sudah 40 tahun ke atas ya. Kalian ingat? Doa agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala setelah usia 40 tahun ke atas. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa ala amalan sholihan tarduhu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing di jalan yang Allah ridhoi. Ya. Karena semakin kita berusia, kadang-kadang semakin sombong. Kadang-kadang merasa pintar, merasa sudah dewasa, merasa sudah tua, gitu ya. Sehingga akhirnya berpatokan pada pikiran kita, ya, berpatokan pada pikiran kita, ya. Maka doa ini mengajarkan agar kita dibimbing untuk melakukan amal soleh yang Allah ridhoi. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa itu adalah kebaikan, tapi ternyata Allah tidak ridho, kan gitu ya. Ternyata tidak berada dalam koridor ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa agar dibimbing di jalan yang Allah ridhoi. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ternyata kita sekarang hidup di zaman yang semakin berat bagi kita ya. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa tidak hadir suatu zaman kecuali itu akan lebih buruk. Ya. Mungkin kita kecil di tahun, ada yang mungkin tahun 70-an, kita kecil ada yang di tahun 80-an ya. Itu kondisinya sangat berbeda dengan kondisi hari ini. Ya.
TV baru TVRI, ya, HP belum ada dan lain-lain. Sehingga hal-hal buruk relatif masih sedikit, gitu ya. Jalan masuknya sedikit. Nah sekarang ini semakin banyak dari seluruh saluran. Maka kajian kita malam ini memasuki bagian pertama, yaitu tetap positif di lingkungan toksik. Nah, itu dia. Karena lingkungan semakin toksik, ya, tetap positif. Toksik. Nah, toksik dalam bahasa psikologi ya racun, ya, yang bisa meracuni pikiran kita. Ya. Jadi kita hidup di alam yang banyak hal-hal bisa meracuni pikiran kita. Ya. Jadi yang tadinya kita percaya diri jadi kurang percaya diri. Misalnya seperti itu ya. Yang tadinya kita berpikir normal bahagia menjadi tidak bahagia. Yang tadinya kita biasa bersyukur jadi kurang bersyukur. Jadi ini lingkungan toksik, ya. Kalau dari sisi agama, toksik adalah sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah, dari ridha Allah. Jadi lingkungannya, ya artinya lingkungan menjadi semakin buruk, ya. Ada banyak hal di lingkungan kita yang bisa menjauhkan kita dari ridha Allah dan dari beribadah kepada Allah. Nah, padahal kita sebagai orang tua, bahkan mungkin sebagai akidini, kan begitu ya, yang diharapkan memberikan contoh yang paling baik bagi anak dan cucu kita. Maka di doa tadi juga min zuriati, anak dan cucu-cucu kita semua. Maka kita berdoa kepada Allah dibimbing agar bisa memberikan contoh yang baik, bukan hanya bagi anak, tapi bagi cucu-cucu kita juga. Nah, padahal lingkungan semakin toksik. Nah, gitu kira-kira ya. Padahal lingkungan semakin toksik, ya. Jadi semakin berat perjalanan kita. Oleh karena itu pengajian demi pengajian, ya, kajian seperti ini itu mudah-mudahan terus menguatkan kita di antara lingkungan yang semakin toksik, ya. Baik, dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan, ya. Mungkin kita baca dulu surat Al-Hadid, ya, ayat 20, ya. Akan dibacakan oleh Ananda Jauzi, ya. Perkenalkan anak saya, ya, bantuin saya malam ini, ya. Alhamdulillah sudah lulus dari pesantren, ya, sekarang melanjutkan jadi pengajar, ya, di pesantren. Alhamdulillah. Maka kita coba baca dulu. Al-Hadid ayat 20. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar. Surat ke 57 ayat 20, ya. Maka diulang lagi aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman wa fil akhirati 'adzabun syadidun
wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Alhamdulillah. Yang artinya adalah ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu melihat menguning kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhoannya. Jadi di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhoannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, jadi inilah lingkungan toksik itu. Nah, maka sementara kita diharapkan terus positif, ya, lingkungan tidak selalu positif, ya. Nah, jadi apalagi godaan itu terus-menerus datang. Oleh karena itu, sebagai insan manusia, ya, kita perlu mengaktifkan 4 keberfungsian yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan 4 keberfungsian pada manusia yang kita sebut BPSS. Nah, ya. Biologikal, psikologikal, sosial, spiritual. Nah, ya. Jadi manusia terlahir dengan potensi 4 keberfungsian yang luar biasa, ya. Pertama, kita semua adalah makhluk biologis. Makhluk biologis, ya. Kita makhluk biologis yang membutuhkan bernafas, ya, yang menghirup udara, ya, kemudian mengeluarkannya lagi, yang membutuhkan makan minum, yang membutuhkan istirahat, dan lain-lain. Nah, dan sunatullahnya, semakin kita berumur, biologis akan semakin menurun kembali. Jadi kita pernah bayi, ya, kemudian jadi anak kecil, ya, kemudian pemuda, muda dewasa, kemudian persiapan lansia, ya. Dan WHO, nah, World Health Organization, ini 45 sampai 60 tahun adalah persiapan lansia. Nah, gitu ya. Jadi biologis semakin turun. Lalu ada psikologis, ya. Kita semua adalah makhluk psikologis yang bisa berpikir, ya, yang punya kecerdasan, ya, yang Allah lebihkan di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Kita adalah makhluk pedagogik, makhluk yang bisa belajar dan makhluk yang bisa mengajar. Nah, gitu ya. Makhluk yang bisa belajar dan bisa mengajar. Makanya ayat pertama yang turun adalah Iqra. Iqra, baca, belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi kita makhluk psikologis. Oke. Dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan psikologis untuk belajar, ini untuk membaca, untuk membedakan huruf, untuk membedakan angka, dan lain-lainnya, ya. Lalu kita juga adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian, ya. Makanya Nabi Adam juga langsung dikasih teman, ya. Jadi artinya manusia fitrahnya tidak hidup sendirian. Kita bersosial, berkeluarga, menikah, kemudian punya keturunan, sehingga makin banyak, ya. Nah, yang 3 ini sudah banyak kita aktifkan, kita optimalkan. Nah, gitu ya. Namun yang spiritual, nah ini kadang-kadang ketinggalan, ya. Kadang-kadang ketinggalan. Beberapa orang psikologis makin pintar, spiritual makin turun. Nah, ini bahaya nih. Jadi beberapa orang merasa makin pintar, lalu dia mendewakan otaknya, ya. Saya kan pintar, ikuti pendapat saya semua. Itu salah. Yang benar adalah saya, dan lain-lain. Jadi ini
yang makin tua merasa makin pintar, merasa orang lain bodoh, ini berbahaya. Kan gitu ya. Takabur dengan segala yang Allah sudah berikan. Ya. Padahal setiap hari yang harus selalu semakin meningkat adalah spiritual kita. Ya, spiritual kita. Jadi dimensi spiritual inilah yang kadang-kadang orang tua lengah, yang kadang-kadang para pemuda lengah untuk membaguskannya, untuk berfokus pada ini. Ya. Nah, padahal tadi sudah dikatakan dunia bagi orang-orang yang lengah tadi hanyalah senda gurau belaka. Ya. Jadi untuk sukses hidup di dunia, ya, kalau seseorang hanya mengandalkan kepintarannya saja, kejeniusan, psikologisnya saja, masih kurang. Kalau dia mengandalkan sosialnya saja, oh kan saya dekat dengan kiai, saya dekat dengan pejabat, aman. Nggak bisa juga, gitu ya. Merasa dirinya sehat, oh saya aman, nggak bisa juga. Ya. Jadi yang disebut dengan toksik, nah itu bisa menyerang biologis, makanan-makanan, ya, kebanyakan garam, kebanyakan gula, ya, kebanyakan ciki dan lain-lain. Misalnya, berhati-hati kita biologis kita. Lalu toksik juga bisa menyerang pikiran-pikiran kita. Tadi ya, merasa sombong, paling benar sendiri, takabur, ya, dan lain-lain. Merasa sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, padahal dari sisi agama itu tidak Allah ridhoi. Nah, ini yang berbahaya. Merasa pintar, merasa benar, nggak mau belajar agama, akhirnya banyak nyuruh orang ini itu, padahal Allah tidak meridhoinya. Padahal umur semakin sedikit. Nah, gitu kira-kira ya. Sehingga ini yang menjadi perhatian kita. Sosial. Nah, bagaimana dengan sosial? Nah, ya. Rasul jelas-jelas ya. Mengajak kita untuk memilih pertemanan yang baik, ya. Memilih pertemanan yang baik, ya. Sudah sering kita dengar hadisnya, kalau berteman dengan tukang besi, ya, tukang arang, gitu ya, maka akan bawa arang, kan gitu ya. Tapi kalau berteman dengan tukang parfum, walaupun nggak beli, walaupun nggak pakai, ikut wangi. Artinya sosial ini ikut mempengaruhi. Kemudian ada hadis lagi, kullu mauludin yuladun ala fitrah. Nah, fa'abawahu yuhawidanihi aw najisanihi aw yumajisani aw yunasironihi. Artinya setiap kita lahir dalam keadaan fitrah, kecenderungan untuk berbuat baik dan bertauhid. Tapi kemudian lingkungan, mungkin keluarga bisa membawa kita sampai bahkan berubah agamanya, ya. Bisa ke arah Majusi, bisa ke arah Yahudi atau Nasrani. Itu pengaruh lingkungan. Jadi padahal tugas kita tetap positif di lingkungan toksik. Nah, gitu ya. Jadi kita ingin kembali nanti tetap positif, tetap istiqomah, ya, di lingkungan yang toksik tadi. Oke, baik. Mari kita baca kembali hadits tadi ayat 20. Kita baca lagi. Supaya kita semakin menghayati bahwa Allah sudah memperingatkan ini, ya. Sudah memperingatkan ini bahwa kehidupan dunia ini ya seperti ujian, ya. Berlomba-lomba duniawi, berlomba-lomba kemewahan, ya, pamer-pameran dan lain-lain. Mari kita baca kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu
ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ya, jadi Allah sudah mengingatkan bahwa dunia itu permainan, kerenahan, perhiasan, di mana orang cenderung saling bermegah-megahan dan lain-lain. Dan itu kalau kita terpesona, terpengaruh, ya, tidak terlalu kuat keimanan kita dan lain-lain, ya, bisa mengakibatkan racun itu masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam jiwa kita. Jadi ikut-ikutan bermegah-megahan, ikut-ikutan arus kesana kemari dan lain-lain. Akhirnya diri kita mulai membanding-bandingkan dengan yang lain. Gitu ya. Wah, yang itu mah tasnya Hermes. Tas perempuan lagi. Ya, tas perempuan seharga mobil ya. Hermes ya. Seharga Innova ya. Wah, oke. Bermegah-megahan dan lain-lain. Kalau gitu udah pasti diposting ya. Sudah pasti diposting ya. Beli tas murah aja diposting, apalagi yang seharga Innova. Jadi ini membawa pengaruh ya. Membawa pengaruh toksik ya dan lain-lain. Akhirnya kita juga ingin mengejar seperti mereka ya. Jadi ingin mengejar seperti mereka ya. Padahal tugas kita memperkuat spiritualitas kita. Maka ya mungkin ini nggak satu pertemuan ya, karena cukup banyak bahasannya. Kita bahas dulu. Maka keberfungsian spiritual ini ada 4 ya. Ini dari psikologi Islam, jadi agak bahasa Inggris sedikit. Ada temporary awareness ya, nanti kita bahas. Lalu ada guidance awareness ya, guidance awareness ya. Kemudian ada mission awareness ya. Yang terakhir ada fitrah awareness. Nah, inilah yang setiap insan 40 tahun ke atas harus semakin concern memperkuat spiritualitasnya, gitu ya. Temporary awareness, yaitu kesadaran bahwa hidup hanya sementara. Nah, gitu ya. Banyak orang tahu sih hidup sementara, tapi kelakuannya seakan-akan hidup selama-lamanya. Nah, gitu. Kelakuannya kesana kemari ya. Mungkin nyuruh sana sini, nipu sana sini ya, pamer sana sini dan lain-lain. Seakan-akan lupa ya. Seakan-akan lupa bahwa hidup hanya sementara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan kembali ya. Kita semua akan kembali. Jadi ini temporary awareness. Hidup hanya sementara. Ya. Beberapa orang kepintaran, kejeniusannya luar biasa secara psikologis, ya. Tapi spiritualnya minim kesadaran bahwa hidup akan kembali, ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu, itu mengatakan bahwa hidup di dunia adalah kumpulan amal-amal tanpa hisab. Belum dihisab kan? Saatnya beramal-amal. Tapi di sana nanti saatnya hisab tanpa bisa beramal lagi. Nah, jadi ini yang penting. Ini saatnya sekarang beramal terus, karena belum dihisab, ya. Tapi nanti udah nggak bisa beramal lagi. Jadi oleh karena itu, keberfungsian spiritual yang pertama ditandai dengan keyakinan, ya, bahwa hidup ini hanya sementara, ya. Nah, ini secara sikap, ya. Jadi artinya kalau orang menyadari ini, maka insya Allah dia akan terus berhati-hati, ya. Dia akan terus berhati-hati dalam berpikir, dalam bersikap, dalam bertingkah laku. Nah, ya. Dalam berpikir,
berpikir aja udah nggak macem-macem, bersikap dan bertingkah laku. Nah, gitu ya. Karena dia menyadari dunia kumpulan amal-amal belum ada hisabnya, ya. Tapi nanti, nah ya, tidak bisa lagi beramal, ya. Jadi ini kesadaran yang pertama, ya. Kesadaran yang kedua, bahwa hidup membutuhkan petunjuk. Nah, ya, semakin orang merasa sukses, merasa pintar, mungkin secara sosial dia sosialita, secara sosial mungkin dia statusnya tinggi, sehingga dia lupa bahwa hidup membutuhkan petunjuk. Dia hidup seperti sultan, ya, dengan gayanya sendiri, ya. Padahal hidup jelas setiap, bahkan dari bangun tidur ada petunjuknya atau tidak? Ada. Mau tidur ada petunjuknya tidak? Ada. Jadi setiap langkah kehidupan kita membutuhkan petunjuk. Maka setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah, ya. Jadi kita minta petunjuk, ya. Dan kita terus diajak berdoa untuk meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jadi kita menyadari bahwa kita terus berdoa memohon petunjuk. Nah, ini kecerdasan spiritual. Beberapa orang yang sudah kena toksik tidak merasa lagi bahwa hidupnya butuh petunjuk. Merasa dirinya udah paling benar, merasa dirinya paling pintar. Jadi kalau ada yang nasihatin malah baut, ya, malah marah, ya. Ada yang begitu? Ada. Naon sama urus sorangan. Apalagi kalau sudah seperti itu sangat bahaya, ya. Jadi tidak mau mendengar nasihat, ya. Padahal tugas kita watawassaw bil haq, watawassaw bil sabr, ya. Peringatkan, saling mengingatkan akan kebaikan dengan kesabaran. Kenapa dengan kesabaran? Karena banyak orang atau rata-rata orang sulit dinasehati. Apalagi tadi merasa dewasa, merasa pintar, merasa berwibawa, merasa pengalamannya udah banyak dan lain-lain. Nah, gitu ya. Oke, baik. Padahal, nah, coba Al-Ankabut ayat 2, ya. Kita buka, ya. Al-Ankabut ayat 2. Oke, kita baca kembali pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Bismillah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Nah, gitu ya. Jadi hidup adalah ujian, ya. Jadi hidup adalah ujian. Alhamdulillah kemarin baru nulis buku, baru disimpan di sini sama Pak Zuri. Judulnya Insan Syawal, ya. Jadi bagi yang mau baca nanti bisa gantian dilihat dari sini atau bisa beli di Shopee, ya. Insan Syawal. Ya, ada di Shopee banyak, ya. Baik, jadi tadi ya, dia merasa kemewahan yang dia dapatkan bukan ujian, ya. Dia merasa status yang dia dapatkan bukan ujian, kekayaannya bukan ujian. Padahal pelan-pelan itu bisa menjadi toksik, ya. Orang semakin pintar, bahaya, ini bisa menjadi toksik. Dia menjadi merasa tidak membutuhkan ilmu agama. Nah, ya. Jadi merasa tidak
saya udah pintar, saya udah tahu gini nih cara menghadapi kehidupan, ya, dan lain-lain. Padahal belum tentu itu cara yang Allah ridhoi. Nah, ya, cara yang Allah ridhoi. Jadi disinilah kita betul-betul, ya. Maka doa tadi betul-betul, ya, mudah-mudahan jadi kebiasaan kita sehari-hari untuk kita harus merasa bisa tersesat kalau tanpa petunjuk. Ini yang guidance awareness yang kedua, ya. Karena setiap langkah membutuhkan petunjuk, setiap keputusan membutuhkan petunjuk, mendidik anak membutuhkan petunjuk, nanti memilih sekolah anak membutuhkan petunjuk, dan lain-lain, ya. Oke, kita tutup yang terakhir dengan Al-Mulk 1-2, ya. Al-Mulk 1-2, ya. Jadi sedikit demi sedikit saja, karena ini pendalamannya cukup mendalam. Jadi ini juga sudah malam. Kita tutup dengan satu surat lagi yang semakin menjelaskan bahwa kita harus merasa membutuhkan petunjuk, sehingga kita dengan kesadaran kita memohon petunjuk, gitu kira-kira. Kita memohon petunjuk, ya. Karena hidup tadi adalah ujian. Siapa yang memohon petunjuk dan siapa yang tidak. Siapa yang merasa dirinya paling benar dan siapa yang paling merasa membutuhkan petunjuk. Mari kita baca bersama-sama Al-Mulk, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Jadi diciptakannya hidup dan mati adalah sebagai ujian, ya. Nah, kadangkala ujian itu bisa terasa, bisa tidak terasa, ya. Dia merasa kaya, merasa pintar, merasa hidupnya baik-baik saja, merasa lama-lama kesibukannya membuat sholatnya menjadi tertunda, merasa tidak harus ke masjid bagi yang laki-laki. Akhirnya merasa tidak harus dalam periode tertentu belajar agama. Ini toksik yang tidak terasa, kan begitu ya. Padahal semuanya adalah ujian, ya. Jadi artinya kita mewaspadai, ya. Apakah hari ini kita lebih sadar atau lebih tidak sadar? Hari ini kita merasa lebih terbimbing atau kok merasa lebih tersesat? Apakah hari ini kita merasa membutuhkan petunjuk atau kok merasa kayaknya nggak butuh petunjuk, saya udah tahu nih, dan lain-lain. Jadi ini nih toksiknya, tidak sadar itu bisa masuk pelan-pelan. Oleh karena itu semakin berumur kita perkuat keberfungsian spiritual. Karena yang ini mungkin semakin pikun, yang ini badan juga semakin lemah, dan lain-lain, ya. Sosial kita bisa semakin memilih yang sama-sama satu visi menuju surga, dan spiritual setiap hari terus kita tingkatkan. Nah, gitu kira-kira. Oke, ya, jadi sampai situ dulu. Nah, ya. Insya Allah nanti pada kesempatan kita lanjutkan, ya. Karena lingkungan ini semakin toksik, gitu kira-kira, ya. Semakin harus kita waspadai, ya. Jangan merasa aman terhadap lingkungan yang terjadi hari ini, ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.